Halo, selamat pagi, Shalom. Kita ketemu lagi di minggu keempat di bulan Juni. Kita akan sama-sama beribadah bersama walaupun di tempat yang berbeda. Kita tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena kita percaya saat kita tidak melihat jalannya Tuhan, saat kita tidak mengerti rencananya Tuhan, namun tetap kita pegang janjinya Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena kita memiliki hati yang percaya. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh lagi datang bersama walaupun kami tidak bisa beribadah bersama di dalam gereja, tapi kami mengucap syukur untuk waktu yang masih Engkau berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga mau hadir mengurapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah bersama. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita memuji Tuhan. Kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah kami boleh melakukan ibadah di rumah dengan sopan, dengan sukacita, dan dengan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap kami yang masuk di dalam pelayanan, dan juga kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, aku percaya tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Dan kita percaya bahwa seru doa kita pasti dijawab Tuhan. Cepat atau lambat waktunya Tuhan ya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Yuk. Ada yang seperti Engkau.
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kalau Tuhan sudah turun tangan, maka hidup kita akan dipulihkan. Kita akan memuji Tuhan. Kita percaya kita adalah anak Allah. Hati kita penuh dengan nyanyian. Kita adalah anak raja. Dan kita percaya bahwa kalau kita anak raja, kita tidak akan kekurangan. Ya, kita angkat pujian, hatiku penuh nyanyian, kemudian dialah raja, raja, kemudian aku anak raja. Ini lagu sekolah minggu, tapi nggak ada salahnya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi
sudah memuji Tuhan dengan medley. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sekarang ya. Duduk tenang, anak-anak juga duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kembali kita bertemu walaupun masih di rumah masing-masing. Tetap kita mengucap syukur. Kita boleh belajar lagi dari firman Tuhan ya pada hari ini. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan pimpin Roh Kudus yang beracara pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami pada hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami boleh mengucap syukur firman-Mu boleh dinyatakan kepada kami semua. Roh Kudus mengurapi kami semua, Roh Kudus menyatakan firman Tuhan kepada kami semua boleh kami mengerti, bahkan kami boleh mengingat, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semuanya boleh mengucap syukur, dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan dari firman Tuhan pada hari ini.
Dari 1 Samuel 12, kita tidak akan baca semuanya, saya akan kutip dari beberapa ayat. 1 Samuel 12 ayat 12 sampai 17. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amun mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Ayat 17, bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, sejarah bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, Tuhan yang memimpin. Tuhan memakai hambanya Musa dan Harun membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tuhan berjanji akan memberikan satu tempat yang luar biasa, satu tempat yang diberkati luar biasa. Ya, jadi sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan selalu yang memimpin mereka, orang-orang Israel, bangsa yang besar pada waktu itu, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekian lama bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan. Raja mereka itu adalah Tuhan. Ya. Dari sejak mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang penuh susu dan madu, katanya demikian ya. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah baca di dalam 1 Samuel 12, bangsa Israel yang begitu luar biasa, ya, dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa Israel ada bangsa yang melihat begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan kepada mereka. Tetapi toh akhirnya mereka minta seorang raja untuk memimpin mereka. Padahal mereka sudah dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati luar biasa. Sungguh sangat heran ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi raja mereka, yang memberkati mereka, yang membawa mereka keluar dari perbudakan dari Mesir. Tuhan yang memberkati mereka dengan luar biasa, ya. Tetapi akhirnya mereka tetap meminta seorang raja. Kalau saudara-saudara baca dari Kejadian, kemudian Keluaran, ya, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Yosua, kemudian Hakim-Hakim, ya, sampai Yosua, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, Yosua sudah mati, ya, hakim-hakim yang memimpin orang-orang Israel yang dikirim oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Ya, membebaskan orang Israel dari apa? Dari tekanan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika bangsa Israel pada zaman atau era Samuel, ya, mereka minta seorang raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, istilahnya begitu ya.
Kira-kira demikian. Mereka mungkin bosan dipimpin oleh Tuhan, mungkin begitu ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya. Tuhan selalu berbicara kepada bangsa Israel melalui hambanya. Ya. Setiap saat, setiap waktu, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan selalu berbicara melalui hamba-hambanya, itu para nabi yang mereka Tuhan memimpin bangsa Israel ya, melalui firman-Nya, melalui firman yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Nah, ketika pada zaman Samuel, ya, bangsa Israel minta supaya diberikan seorang raja. Ya. Samuel yang mengerti, yang tahu persis bagaimana Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa memimpin orang Israel, tetapi orang Israel bahkan meminta seorang raja. Sebagaimana dikatakan tadi di ayat 17, dikatakan demikian, lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Ya. Jadi satu hal yang jahat Samuel katakan di situ, kejahatan yang bangsa Israel lakukan meminta seorang raja, artinya bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan yang menjadi rajanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang sungguh sangat disayangkan ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Satu pelajaran bagi kita semua bahwa Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia, yang begitu luar biasa memimpin bangsa Israel, memberkati bangsa Israel luar biasa ya, yang sudah menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya, keajaiban yang luar biasa kepada bangsa Israel, pun mereka bangsa Israel bahkan secara tidak langsung menolak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah satu pelajaran yang luar biasa ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai raja, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Perkataan ini ketika dilakukan mungkin susah ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai raja dalam hidup kita, ya, sebenarnya harus demikian ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa bangsa Israel meminta raja melalui Samuel kepada Tuhan, itu adalah satu kejahatan. Kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang besar. Artinya mau melepas diri dari pimpinan Tuhan. Mereka mau dipimpin oleh seorang raja yang memerintah, yang memimpin mereka secara langsung melawan musuh mereka. Kemudian ya, mereka berpikir bahwa dengan adanya seorang raja maka mereka boleh dipimpin seperti bangsa-bangsa di sekitarnya oleh seorang raja ya. Mereka mungkin boleh diberikan kesejahteraan ya, mungkin demikian yang mereka pikirkan. Tetapi sesungguhnya ketika itu mereka nyatakan, itulah satu hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Satu hal yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan yang mau memimpin bangsa Israel, ya, bahkan kita orang-orang percaya, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Seringkali kita pun mungkin menolak ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tanpa sadar kita menolak. Kita mau
hidup kita itu dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, kita mau menjalaninya. Dan seringkali kita melupakan pimpinan Tuhan yang sebenarnya adalah satu hal yang luar biasa. Kita tahu Tuhan mengenal kita. Kita yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya. Tuhan tahu persis apa yang menjadi keinginan kita, apa yang terbaik buat kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mengindahkan itu, ketika kita merasa bahwa hidup kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, kita dapat melakukan segala sesuatu, maka pimpinan Tuhan mungkin tidak ada dalam hidup kita. Mungkin kita beribadah, kita berdoa, saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Sebagaimana tadi Tuhan ketika orang Israel minta seorang raja, Tuhan masih berbaik hati. Tuhan sangat luar biasa mengasihi umatnya. Ya. Oke, kalian minta raja, asal tetap beribadah, tetap menuruti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menuruti perintah-perintahnya. Ya. Konsekuensinya adalah seorang raja memimpin bangsanya, maka mungkin dengan tangan besi seorang raja memimpin kehidupan bangsanya, ya. Apakah seorang raja bisa memberikan perlindungan, kesejahteraan bagi bangsanya dengan luar biasa seperti Tuhan? Ya, saya percaya tidak akan bisa dipenuhi oleh seorang raja. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu pelajaran yang luar biasa pada hari ini, Tuhan mau kita jadikan sebagai raja dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita adalah berarti mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita selalu minta pertolongan Tuhan. Kita berpengharapan kepada Dia. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita bersandar kepada Dia. Menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, artinya Dia yang memerintah kita. Memerintah melalui apa, saudara-saudara kasih Tuhan? Firman-Nya. Memerintah hidup kita 100% melalui firman-Nya. Maka kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, maka kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah raja dalam hidup kami. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau turut campur dalam setiap kehidupan kami. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, itulah pengenalan kita akan Tuhan. Kita tahu persis bahwa ketika Tuhan kita jadikan raja dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kita ke jalan yang benar. Tuhan akan memimpin hidup kita kepada kesejahteraan, ya. Tuhan akan memimpin hidup kita kepada hidup yang luar biasa. Bahkan hidup yang kekal. Ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara tahu raja di atas segala raja siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nanti Dia, ketika Dia menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, ketika Ia datang, Dia akan menjadi raja, ya, atas orang-orang percaya. Haleluya. Itulah wujud nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, raja di atas segala raja, ya. Raja yang akan memerintah, ya, hidup kita, orang-orang percaya.
Haleluya, puji Tuhan. Waktunya akan sampai, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi pada saat ini, ketika kita menanti kedatangan Dia, ketika kita menanti pernyataan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan nanti, maka kita mau menjadikan hidup kita dipimpin oleh Raja kita. Amin. Tuhan kita ya. Biar Dia menjadi Raja dalam hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan. Melalui pernyataan Tuhan dalam firman-Nya yang harus kita taati. Semua perintahnya kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita berusaha sekuat tenaga kita, dan kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, kasih setia-Nya hanya kepada Dia, maka hidup kita akan memperoleh hidup yang luar biasa, yang indah pada waktunya. Yang indah pada waktunya. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, begitu banyak masalah, persoalan yang mereka harus hadapi. Kekurangan air, makan, bahkan mereka berpikir segala sesuatu yang dinikmati di Mesir itu jauh lebih enak, lebih nikmat daripada mereka harus dipimpin keluar oleh Tuhan dengan janji bahwa mereka akan menempati, mereka akan sampai, mereka akan diberikan tanah perjanjian yang luar biasa, yang diberkati luar biasa. Dan mereka harus menghadapi semua tantangan, semua masalah, problema yang ada. Tetapi bangsa Israel sebagian besar tidak bisa melalui hal itu. Bahkan Musa sendiri pun tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian hanya karena satu perkataan. Ada perkataan yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kebesaran Tuhan, maka dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara kasih Tuhan, seorang nabi besar seperti Musa, seorang yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan, itu pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian hanya karena perkataannya yang tidak menghormati kebesaran Tuhan pada waktu di Meribah. Ya, ketika orang-orang Israel minta air. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu pelajaran yang luar biasa buat kita semua orang-orang percaya. Menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita artinya kita menghormati Dia, kita menyembah Dia, kita menuruti firman-Nya, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau berusaha menuruti, mengikuti kemauannya. Firman-Nya itulah perintah yang harus kita pegang, menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Satu-satunya menuruti firman Tuhan. Kita boleh menyatakan hidup kita setiap hari ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah itu, bukan hanya sekedar baca, saudara-saudara kasih Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar. Saudara-saudara banyak mendengar firman Tuhan, saudara banyak membaca firman Tuhan, begitu banyaknya firman Tuhan yang saudara-saudara dengar. Tetapi kalau faktanya saudara-saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan, maka sama saja bohongnya, sama saja tidak ada gunanya. Ya mungkin lebih baik orang mau mendengar firman Tuhan, tetapi tidak cukup saja mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Artinya kita mau diperintah oleh Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ya, kita mengucap syukur hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Ya,
Kita bersyukur kita belajar dari firman Tuhan, dari bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kita mau menurut, kita mau menjadi orang-orang yang tidak tegar tengkuk, yang tidak mengeraskan hati, sebagaimana firman Tuhan katakan pada hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, ya, pada hari ini maksudnya ketika saudara-saudara saya mempunyai kesempatan diingatkan oleh firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu. Kita mau dengan rendah hati menerima firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak cukup hanya itu. Lakukan, saudara-saudara kasih Tuhan, jadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap senantiasa mengucap syukur. Kita tetap senantiasa berpegang kepada Dia, berpengharapan kepada Dia di dalam situasi, dalam kondisi apapun, ya. Karena masa-masa atau persoalan yang akan kita hadapi, waktu-waktu yang kita hadapi begitu jahat, ya, begitu luar biasa, yang bisa membuat kita tawar hati. Tetapi kita bersyukur setiap waktu, setiap saat kita diingatkan melalui firman Tuhan. Dan kita boleh mengucap syukur. Kita mau menyerahkan hati, pikiran kita, semuanya secara utuh ke dalam pimpinan Tuhan. Menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur. Setiap waktu, setiap saat kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Dan biarlah setiap kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami setiap saat, setiap waktu. Teguhkan iman kami. Semakin hari biarlah semakin iman kami diteguhkan, semakin hari iman kami layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Raja kami, Engkau pemimpin kami, Engkau memimpin hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur jemaat-Mu. Walaupun kami masih belum bertemu satu dengan lain, tetapi Engkau menilik jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka senantiasa, memimpin kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Roh Kudus setiap saat menolong kami semua, bahkan mau pakai kami semua Tuhan, jemaat-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk menyatakan ini pula, memberitakan ini pula sebagai kabar sukacita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sudah menyelamatkan hidup kami semua, bahkan orang-orang siapapun yang dengan rendah hati mau menerima berita sukacita ini, keselamatan yang Tuhan janjikan akan diberikan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada, kami selalu akan ingat akan Engkau, akan pimpinan-Mu. Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memerintah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau hikmat, wahyu, pengenalan akan Engkau berikan buat kami setiap saat Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau menyertai memberkati ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, urapan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai gembala sidang, evangelis,
pun majelis, Engkau berkati semua Tuhan. Pertumbuhan boleh terjadi dalam jemaat-Mu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terima kasih Bapa yang baik, segala permasalahan pun, problema apapun, pergumulan apapun, Tuhan akan menjawab pada waktunya. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan yang sakit pun Tuhan Engkau tilik mereka. Ketika mereka berseru pun Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kelegaan, bahkan kesembuhan buat mereka yang sakit, yang percaya akan kuasa-Mu dengan sungguh, maka Engkau pun akan menjawab mereka. Engkau pun akan berkenan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia juga kami tetap serahkan dalam tangan pimpinan-Mu, hikmat-Mu buat bangsa dan negara Indonesia yang memerintah saat ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, sampai yang terbawah, badan-badan pemerintahan yang ada boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, sehingga kemakmuran, damai, sejahtera, akan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai, memberkati, melindungi semua jemaat-Mu, bahkan semua orang ya Tuhan, yang saat ini masih mewabah virus corona. Tuhan, kami tetap berdoa, hanya kekuatan-Mu, kuasa-Mu saja yang sanggup menghancurkan semua virus COVID-19 yang ada pada saat ini merajalela di semua negara. Dan kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup menghapuskan semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau berkati semua. Engkau lindungi semuanya Tuhan, para medis, para dokter, perawat yang menjaga, yang merawat orang-orang yang terpapar. Berikan kekuatan, hiburan, bahkan lindungan-Mu ya Tuhan, dan juga kesembuhan buat orang-orang yang terpapar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami mau serahkan sekali lagi setiap kami dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami sehari-hari, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, adalah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Allah memberkati semua pekerjaan, usaha, dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya boleh dibuat yang berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin.